Menantu Super. Bab 5011-5020. Bab 5011 Bagaimana cara melarikan diri. Dengan tangan dan mata yang cepat, Hu Yayan buru-buru terbang ke depan untuk menangkap Han Sanqian yang jatuh. Pemimpin, kamu baik-baik saja? Huya bertanya dengan cemas. Tidak ada yang salah. Han Sanqian mengatakan tidak apa-apa, tetapi wajahnya yang pucat sudah menunjukkan bahwa kondisi Han Sanqian sangat buruk sekarang. Taring harimau. Ada. Ini bukan saat yang tepat untuk tinggal di sini. Kita harus segera pergi. Mendengar hal tersebut, Huya langsung menggendong Han Sanqian di punggungnya, bersiap untuk segera kembali ke kota Yetian. Han Sanqian tersenyum pahit, menepuk pundaknya dan berkata, apakah kamu akan menggendongku kembali seperti ini? Huya tertegun, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Kita akan kembali ke kota Yetian, artinya kita harus melewati markas musuh. Dengan kultivasi asli saya, tidak masalah untuk menerbangkan Anda dengan tenang. Namun, dengan kultivasi Anda, sulit untuk menghindari pandangan musuh. Sama sekali tidak mungkin. Huya berkata dengan cemas, tapi kita harus melewati markas musuh ketika kita kembali ke kota, dan apalagi yang bisa kulakukan selain menggendongmu di punggungku. Han Sanqian tersenyum pahit, bahkan jika kamu pemberani, meskipun kamu pintar dan dapat menghindari markas musuh, apakah menurutmu kita akan aman ketika kita tiba di kota Yetian? Jika tebakanku benar, saat kita menyerang makanan intinya, lawan juga akan menyerang kota Yetian dengan lebih ganas. Kota Yetian saat ini seharusnya memasuki level tersulit. Jika kamu membawa kembali prajurit yang terluka besar sepertiku saat ini, itu sama dengan meletakkan seikat daging di depan serigala. Tentu saja, mereka akan bertarung lebih keras. Tidak termasuk kekuatan pasukan di sini, pasukan berkekuatan 800.000 orang yang menyerang kota Yetian kita jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan mengandalkan pertahanan kota yang rusak di sana dan formasi saya. Mendengar perkataan Han Sanqian, Huya merasa cemas dan sedikit putus asa. Pemimpin, kita tidak bisa kembali. Kota Yetian juga dalam bahaya. Bukankah membuang-buang energi jika kita bersusah payah meledakkan makanan musuh? Han Sanqian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, saat ini, keuntungan memang tidak sebanding dengan kerugiannya. Namun, Anda juga harus memahami satu hal, yaitu situasinya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah jumlah musuh. Sedang menurun. Percayalah, selama kita selamat dari rintangan terakhir ini, krisis di kota Yetian bisa dihilangkan. Pemimpin, aku percaya padamu. Sekarang, beritahu aku apa yang harus kulakukan. Aku ingin kamu membawaku ke suatu tempat, kata Han Sanqian. Mau kemana? Tanya Huya. Han Sanqian tersenyum lembut, meletakkan mulutnya di dekat telinga Huya, lalu menceritakan pikirannya kepada Huya. Setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, Huya membuka mulutnya, tetapi dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya lebar-lebar. Pemimpin, apakah kamu bercanda? Huya memandang Han Sanqian dengan tidak percaya. Bahkan saat ini, dia benar-benar meragukan apakah Han Sanqian sedang berhalusinasi karena konsumsi berlebihan, dan otaknya mulai menjadi sedikit tidak jelas. Mengapa semakin sering Anda bermain, semakin seru? Apa, kamu takut? Han Sanqian bertanya sambil tersenyum. Dari wajah Han Sanqian, Huya melihat keseriusan, tekad, dan kepercayaan diri. Namun, bagi Huya, itu adalah keputusasaan. Leader, apa yang harus aku takuti? Meski aku juga takut mati, dibandingkan nyawamu, nyawamu sepertinya lebih berharga kan? Takut? Ya, saya hanya tidak mengerti, pemimpin aliansi, mengapa Anda memilih tempat itu? Anda hanya... Han Sanqian mengangkat tangannya sedikit, menyela kata-kata Huya, dan berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tapi bukan itu intinya. Terkadang, catur tidak dapat dimainkan sesuai dengan metode konvensional, dan pedang harus dimainkan. Pergi dari puncak. Huya tersenyum pahit, sebenarnya aku telah melihat banyak pedang tersesat, tapi kamu tidak pernah terdengar dan tidak terlihat seperti ini. Kamu tidak bisa menyebutnya sebagai penyimpangan atau sekte jahat. Han Sanqian tersenyum dan berkata, jika Anda benar-benar terlalu takut, saya dapat memahaminya. Dengan cara ini, Anda dapat mengirim saya 1 mil jauhnya dari tujuan dan Anda dapat berangkat sendiri.
Saya secara alami akan mengurus sisanya. Bagaimana menurutmu? Huya sedikit tertekan. Jika Han Sanqian diabaikan, dengan tingkat kultivasi Han Sanqian saat ini, apalagi pergi ke tempat itu, dia mungkin bisa membunuhnya meskipun dia mengkhianati dirinya sendiri. Tapi kalau kamu menjaga Han Sanqian, sial, sebenarnya tidak ada bedanya antara mati dengan Han Sanqian. Saat dia dalam masalah, Han Sanqian sudah menepuk bahu Huya, itu dia, ayo berangkat. Bab 5012 ada tamu di luar pintu. Huya ragu-ragu sejenak, tapi masih menggendong Han Sanqian di punggungnya. Merindukan. Melihat punggung Huya membawa Han Sanqian pergi, untuk sesaat, Cimeng memandang wanita mudanya dengan aneh. Lu Ruoxin mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Mungkin, masalah tersebut bahkan sudah melebihi anggarannya sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Ikuti aku, Lu Ruoxin akhirnya memberi perintah. Segera, mereka berdua mengikuti Han Sanqian dan yang lainnya, bergerak perlahan ke arah yang lebih besar dengan jarak yang lebih jauh. Tak lama setelah keempat orang itu pergi, saat beberapa sudut dari mekanisme yang hancur di atas dibuka paksa, Tian Yan dan Tian Xing adalah orang pertama yang merangkak keluar dari jurang. Setelah itu, pasukan mulai keluar dengan tertib. Saat istirahat bagi bawahannya untuk menghitung jumlah orang, Tian Yan dan mereka bertiga duduk bersama untuk memperbaiki luka fisik mereka. Meski mengalami ledakan tingkat neraka, untungnya ketiganya hanya mengalami luka ringan dan tidak mengalami luka berat. Satu-satunya hal buruknya adalah mereka mengonsumsi terlalu banyak energi iblis dan tubuh mereka sedikit lemah. Setelah beberapa saat perbaikan, ketiganya jauh lebih baik. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya rekan-rekanku dan aku bertarung berdampingan dalam waktu yang lama. Tian Yan adalah orang pertama yang memecah suasana. Tianhu tersenyum pahit, ya, tapi siapa yang menyangka akan berakhir seperti ini? Jika kita kembali, saya khawatir kita akan dihukum. Bahkan jika itu bukan hukuman mati, saya khawatir Anda dan saya hanya akan menjadi tentara. Tian Xing juga menghela nafas. Saat ini, bawahan tiba. Laporkan ke Panglima, kumpulan darah telah diperiksa. Tian Yan buru-buru bertanya, bagaimana kabarmu sekarang? Kolam darah memiliki perlindungan diri yang khusus. Oleh karena itu, meskipun ledakannya dahsyat, namun tidak rusak total. Hanya saja. Hanya apa? Hanya saja beberapa titik pendukung utama telah rusak. Untuk sementara blood pool belum dapat digunakan dan perlu dirawat kembali. Ini memakan waktu lama, dan saya sedang berbicara tentang batasnya. Ini akan memakan waktu paling cepat 15 hari. Pada tanggal 15. Harapan batin Tian Yan runtuh. Pada tanggal 15, mustahil bagi tentara untuk tetap ditempatkan dalam waktu yang lama. Dan jika ingin mengangkut makanan dari luar juga akan memakan banyak waktu. Dengan cara ini, tentara hanya bisa mundur. Bagaimana kabar para prajurit yang terluka? 800.000 tentara dan kuda, hampir setengahnya tewas atau terluka. Bergantung pada Tian Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ia tidak mendapatkan hasil apapun, namun kerugiannya yang begitu besar hingga membuat masyarakat sangat marah. Han Sanqian sialan ini, aku benar-benar ingin memukul tendonnya dan mengupas kulitnya. Setelah Tian Yan selesai berbicara, dia memandang bawahannya dengan marah, kirim tim elit kepadaku segera, dan kemudian berikan dia darah secepatnya. Mungkin. Aku mengejar ke arah kota Yetian. Han Sanqian sedang tidak bersenang-senang sekarang karena dia mengacaukan kita seperti ini, jadi kecepatannya tidak akan lebih cepat. Bawahannya mematuhi perintah dan segera pergi. Tianhu tidak keberatan dengan pengejaran ini, Tianyan benar, belum lagi mereka akan kembali ke markas mereka di dekat kota Yetian. Penjaga. Ada. Anda juga menemukan beberapa orang yang tidak terluka untuk membentuk tim Anda sendiri. Segera kembali ke base camp secepat mungkin, dan beritahu para tetua segala sesuatu tentang situasi di sini. Ya. Tunggu sebentar. Komandan, apalagi yang ingin Anda katakan? Kami masih memiliki sekitar 400.000 tentara. Beritahu yang lebih tua bahwa kami akan bergerak perlahan. Jika yang lebih tua punya ide, beri saja dia perintah. Tian Xing mengerutkan kening, saudara Tianhu, mengapa kita harus mundur begitu lambat?
Apakah Anda khawatir tetua akan membiarkan kita mengepung Han Sanqian dari belakang? Tianhu mengangguk, ya. Tianxing mengangkat tangannya dan berkata kepada pengawalnya, kalau begitu pergi dan lakukan dengan cepat. Selain itu, ingatlah untuk memberitahu para tetua tentang kerusakan genangan darah. Kami telah memilih untuk menutup tempat ini sementara dan tidak melakukan perbaikan. Lagi pula, kita tidak bisa memenuhi persediaannya. Lihat apa yang orang tua itu pikirkan. Setelah menerima pesanan, pengawal segera berangkat. Tiba-tiba, di dalam hutan yang luas, 4 pasukan diluncurkan, semuanya mengarah ke tempat yang sama. Kota malam. Han Sanqian, yang membawa Huya, secara alami adalah yang paling lambat di antara keempat tim. 3 jam kemudian, Han Sanqian menatap Huya yang lelah dan tersenyum, berhenti. Bab 5013, jatuh ke dalam jebakan. Ada apa, pemimpin aliansi? Huya berhenti. Ada yang bingung dan sedikit cemas. Jalan pelan-pelan, kenapa jalanmu begitu cepat? Kata Han Sanqian. Huya berkata, pemimpin, meskipun kami langsung meledakkan jurang maut dan secara paksa menghancurkan mekanisme di puncak gunung, tidak semua orang di dalamnya mungkin mati. Selama mereka tidak mati, mereka dapat menemukan cara untuk menghancurkannya. Mekanismenya. Jika kamu mengejar kami, dengan kecepatan kami. Han Sanqian tersenyum dan berkata, jadi kenapa? Berhenti dan ambil makanan. Huya tidak bisa berkata-kata, apakah kamu takut para pengejar tidak akan bisa mengejar? Namun, melihat Han Sanqian relatif tegas, Huya hanya bisa mengertakkan gigi dan melepaskan Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum, lalu menggerakkan tangannya dan mengeluarkan beberapa makanan dari Space Ring. Membuat api. Melihat langit semakin cerah, yang berarti rasa dingin yang ekstrim telah hilang, Han Sanqian memerintahkan Huya untuk menyalakan api. Huya menuruti instruksinya, namun memperkecil apinya. Tujuannya tentu saja bukan untuk menarik musuh. Namun Han Sanqian tidak peduli dan hanya mengambil makanannya dan mulai memanggangnya. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, makanan tersebut sudah dipenuhi aroma di bawah berkah api. Meskipun Huya menikmati makanan Han Sanqian dan memakannya dengan nikmat, dia tetap tidak bisa tenang. Melihat ekspresi ragu-ragu Huya, Han Sanqian tersenyum, saya sangat menyesal tidak membantu Anda mendapatkan urat naga kali ini. Namun, Anda dapat yakin bahwa Anda adalah bawahan saya, jadi saya lebih baik daripada Anda lebih peduli hidup atau matimu. Huya berkata, pemimpin, kamu tahu bukan ini yang membuatku depresi sama sekali, namun kamu masih menggunakan ini sebagai alasan. Jelas sekali, depresi di wajah Huya jelas karena dia khawatir dengan kedatangan para pengejarnya. Han Sanqian mengetahui hal ini dengan sangat baik. Han Sanqian tersenyum, kita adalah saudara. Aku sepenuhnya percaya padamu sekarang, mengapa kamu tidak bisa mempercayaiku sepenuhnya? Singkatnya, gigi harimau itu tersumbat seluruhnya. Ini semua terlibat, apa yang bisa Huya katakan? Bukannya aku tidak mempercayaimu, aku hanya mengkhawatirkan keselamatanmu, kata Huya. Han Sanqian tersenyum, jangan khawatir, saya memikirkan keselamatan saya. Saya juga tahu bahwa jika saya mati, kalian saudara akan mati juga, dan semua orang yang mengikuti saya tidak akan merasa baik. Jadi, bagaimana saya bisa membiarkannya? Aku akan mati. Pemimpin, hanya kita berdua saja, katakan saja padaku, apa rencanamu saat kita pergi ke sana? Huya berkata, aku tidak punya niat lain, aku hanya ingin punya gambaran yang jelas. Han Sanqian berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Huya mengangguk. Kamu dan aku, saudara-saudara, seharusnya tidak memiliki rahasia, jadi karena kamu bertanya, tentu saja aku harus memberitahumu. Setelah mengatakan ini, Huya akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya sang pemimpin aliansi bersedia memberitahunya apa rencananya, yang setidaknya bisa memberinya gambaran yang jelas, sehingga ketika tiba waktunya untuk membantu, dia tidak akan seperti lalat tanpa kepala yang beterbangan. Tapi saat Huya sedang menatap Han Sanqian dengan penuh semangat, Han Sanqian tiba-tiba mengalihkan pandangannya, sayang sekali bukan hanya kita yang ada di sini. Setelah selesai berbicara, Han Sanqian tiba-tiba meninggikan suaranya, sekarang saya di sini, jangan bersembunyi. Apakah kamu tidak mengetahui kondisi fisik saya dengan baik?
Apakah kamu masih begitu takut? Mendengar perkataan Han Sanqian, Huya segera menghunus pedangnya dan melihat sekeliling dengan penuh kewaspadaan. Tapi betapapun hati-hatinya dia memandang, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Anda tahu, sekarang budidayanya telah dipoles dengan hati-hati oleh Han Sanqian, meskipun dia tidak begitu hebat, setidaknya dia adalah seorang master absolut. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa merasakan siapapun di sekitarnya. Tapi mengapa Han Sanqian, yang telah kehilangan semua kultivasi dan meridiannya sekarang, bisa merasakannya? Tentu saja dia tidak tahu kalau Han Sanqian mengandalkan pengalaman dan intuisi. Sekalipun seorang master sudah tua dan tidak berguna, pengalaman bertempur dan kewaspadaannya selama bertahun-tahun masih sangat sebanding dengan yang lain. Seperti yang diharapkan, itu Han Sanqian. Meskipun budidayanya hilang, dia benar-benar dapat merasakan keberadaan kita. Di sebelah tenggara, kurang dari 100 meter dari Han Sanqian, sekelompok orang perlahan-lahan menonjol dari hutan di dekatnya. Meskipun dia tidak mengenal mereka, Han Sanqian telah melihatnya. Sama-sama. Han Sanqian berdiri dan berkata, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Bab 5014, Pertemuan di Jalan Sempit. Kelompok orang ini tidak lain adalah tim pengawal yang dipimpin oleh Tianhu. Di mana kaptenmu, Tianhu? Han Sanqian bertanya. Saya Tianming, wakil kapten tim pengawal. Seorang pria berdiri. Nama surga. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, kenapa, kalian semua memiliki nama yang dimulai dengan kata, Tian. Sungguh konyol. Namanya sangat bergema, bisakah kalian menanggungnya? Jangan bilang kamu adalah sekelompok sampah yang melakukan hal-hal memalukan. Hanya karena kamu iblis, apakah kamu pantas diberi nama sesuai langit? Tianming sangat marah setelah mendengar kata-kata Han Sanqian. Jika itu orang biasa, dia pasti akan memisahkan tubuh dan kepala orang lain, tetapi Han Sanqian, dia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Bahkan Han Sanqian di depannya seharusnya tidak memiliki kultivasi apapun, seperti orang yang tidak berguna. Terkadang, meski harimau itu akan segera mati, sebelum ia mati, ia tetap akan membuat Anda gemetar tanpa sadar saat ia menatap Anda. Han Sanqian, jika kamu normal, kami tidak bisa membantah apa yang kamu katakan. Tapi sekarang, apakah kamu berhak mengolok-olok kami? Setelah kamu kehabisan energi sejati dan kehilangan semua meridianmu, kamu hampir seperti sia-sia sekarang, kan? Ini dia. Aku tidak ingin melakukan apapun padamu karena aku tidak ingin memberimu wajah. Hah? Dia mendengus dingin, apa yang bisa kulakukan jika aku memperlakukanmu seperti seekor anjing dan memanipulasimu sesuka hati? Jika kamu punya nyali, kamu tidak akan mengikuti kami selama hampir 1/4 jam, Han Sanqian mendengus dingin. Tianming kaget, dia memang telah mengikuti Han Sanqian selama 1/4 jam. Mereka bergegas dalam perjalanan, tetapi mereka tidak menyangka akan menyusul Han Sanqian dalam prosesnya. Untuk amannya, dia segera memerintahkan seseorang untuk menyembunyikan keberadaannya dan mengikutinya sepanjang jalan. Namun di luar dugaan, dia ditemukan oleh Han Sanqian, dan dia ditemukan 1/4 jam yang lalu. Bukankah dia sia-sia? Bagaimana Anda mengetahuinya? Ini juga yang menjadi alasan mengapa dia tidak berani mengambil tindakan. Entah seberapa besar unta kurus Han Sanqian ini. Han Sanqian, jadi bagaimana jika aku sedikit takut padamu? Sekarang setelah kita bertemu, tidak dapat dihindari bahwa kita akan bertengkar. Tianming berkata, jadi, kamu mengerti. Han Sanqian tersenyum, jangan terlalu banyak bicara, datanglah dan makanlah. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian langsung melepas makanan yang dipanggang di atas api dan menunggu Tianming dan yang lainnya datang. Huya langsung terkejut dan tanpa sadar membuat postur bertahan. Tianming dan yang lainnya juga saling memandang dengan bingung, bertanya-tanya jenis obat apa yang dijual labu Han Sanqian. Namun, orang yang tidak berguna bisa menjadi begitu agung. Jika mereka tetap bersikap malu-malu, sepertinya akan sangat memalukan. Memikirkan hal ini, Tianming memimpin orang-orang dan mengambil makanan dari tangan Han Sanqian. Namun, tidak ada seorang pun di kelompok itu yang bergerak. Jangan khawatir, meskipun aku bisa menggunakan banyak gerakan aneh dan berbahaya, aku tidak akan menggunakan gerakan licik.
Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Melihat Han Sanqian memakannya sendiri dan mengucapkan kata-kata ini, Wu Ming memikirkannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat memasuki mulut, rasa nikmat tiba-tiba menyerbu langit-langit mulut. Orang-orang sepertimu, yang mengandalkan darah untuk bertahan hidup sepanjang tahun, mungkin sudah lama tidak makan makanan enak seperti itu. Makanan adalah prioritas utama masyarakat. Sayang sekali Anda mengabaikan prioritas pertama dan makan makanan hambar seperti mengunyah lilin. Masuk akal. Tianming dan yang lainnya tidak pernah memikirkan pertanyaan ini, tetapi sekarang, dengan makanan lezat di mulut mereka, dan dorongan Han Sanqian, mereka benar-benar bingung untuk beberapa saat. Ya, apa arti keberadaan mereka? Melihat mereka dalam keadaan linglung, Han Sanqian tersenyum, tidak harus seperti ini, saya hanya bertanya dengan santai. Suasananya terselesaikan, dan Tianming serta yang lainnya sadar. Awalnya aku ingin mengutuk Han Sanqian karena mencuci otak mereka, tapi setelah memikirkan kalimat terakhirnya dengan hati-hati, sepertinya aku tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Bagaimanapun, dialah orang pertama yang mengakhiri topik tersebut. Han Sanqian, apa yang ingin kamu lakukan? Bukankah kamu hanya ingin mengandalkan makanan kecil ini, dan kemudian dengan santai menyebutkan apa yang disebut filosofi, hanya karena kamu ingin kami menyelamatkanmu? Tianming berteriak dingin. Han Sanqian tersenyum tipis, kamu terlalu banyak berpikir. Jika aku tidak ingin ditangkap olehmu, aku tidak akan berhenti, apalagi membiarkan Huya membuat api di sini dan menunggumu, kan? Meskipun aku mungkin tidak bisa melarikan diri, kamu seharusnya bisa sedikit berjuang, kan? Tianming semakin bingung, dan apa yang dia katakan memang masuk akal, lalu apa maksudmu? Aku menyerah, kata Han Sanqian tiba-tiba. Bab 5015, kamu menyerah. Kamu menyerah. Tianming bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bagaimana mungkin sesuatu yang menghabiskan jutaan pasukan dan tidak bisa dikalahkan setelah bertarung sekian lama jatuh begitu saja di hadapannya? Ya, saya menyerah, tapi saya punya syarat, kata Han Sanqian. Apa syaratnya? Han Sanqian memandang Huya adalah saudaraku. Karena dia bersamaku sekarang, tentu saja aku harus menjaga keselamatannya. Jadi, selama kamu bisa menempatkannya di tempatnya, maka aku tidak akan pernah melakukan perlawanan apapun. Ikuti kamu dengan patuh. Tianming tidak langsung menjawab, tetapi bawahan cerdas di sebelahnya segera berkata, Han Sanqian, kamu hanyalah binatang yang terperangkap sekarang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami? Jika kami tidak setuju dengan kamu, kamu akan melakukannya ditangkap oleh kami. Han Sanqian tersenyum dingin dan berkata, saya tahu Anda tahu sekarang bahwa saya tidak memiliki banyak kultivasi, tetapi saya cukup untuk menahan semua kultivasi Anda. Anda dapat mencobanya. Jika saatnya tiba, terserah padamu apakah kamu akan mati atau aku. Singkatnya, Tianming buru-buru memblokir orang-orang yang banyak bicara itu. Bertaruh. Tentu saja dia sanggup bertaruh, tapi itu tidak sepadan. Jika Han Sanqian masih memiliki sedikit bahan bakar, dia mungkin bisa mengatasinya. Jika ini masalahnya, sayang sekali jika sekelompok dari mereka mati, tetapi kesempatan untuk merebut Han Sanqian juga mungkin hilang. Jangan bertaruh, berjanjilah padanya. Huya hanyalah kapten sebuah tim intelijen, meski tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia mengkhianati seseorang ribuan kali atau 10.000 kali. Namun, pada analisa terakhir, dia hanyalah orang kecil. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Oleh karena itu, kondisi ini tidak berlebihan. Saya dapat memberitahu sesepuh kondisi ini, Tianming berkata, saya pikir tidak akan terlalu sulit baginya untuk datang. Apakah kamu, Tianming, memperlakukan aku, Han Sanqian, sebagai anak berusia 3 tahun? Kamu pikir kamu ini siapa, dan orang yang lebih tua akan menjual wajah ini padamu? Han Sanqian tidak percaya sama sekali. Kamu. Tianming marah. Saat aku kembali, aku akan memberitahumu para tetua bahwa meskipun Huya sepertinya telah mengkhianatimu, sebenarnya dia sengaja masuk jauh ke dalam sarang harimau untuk memberimu informasi yang lebih penting. Kali ini, jika dia tidak mengkhianati informasi penting tersebut bagimu, kamu tidak akan bisa menemukannya. Ayo,
apakah kamu mengerti? Kata Han Sanqian. Tianming tahu bahwa dengan membiarkan Han Sanqian melakukan ini, dia tidak hanya bisa langsung menghapus semua dosa Huya sebelumnya, tapi di saat yang sama, dia juga bisa mendapatkan pujian penting dalam masalah ini tanpa terlihat. Setelah kembali, Huya tidak hanya tidak akan menerima hukuman apapun, tetapi sebaliknya, dia juga akan diberi penghargaan atas jasa-jasanya. Huya buru-buru berkata, "Pemimpin, apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak harus seperti ini. Meskipun aku enggan ketika bergabung dengan kamu, tetapi saat kami bergaul dengan kamu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kamu bagaimana?" Han Sanqian memandang Huya, "Hanya karena kamu telah dengan tulus menyerah kepadaku, jadi ketika aku tidak dapat melindungimu, aku akan memberimu cukup kesempatan untuk bertahan hidup." Setelah itu, Han Sanqian melihat ke arah Wu Ming lagi, apakah Anda setuju dengan kondisi ini? Jika Anda setuju, Anda dapat membawa saya kembali ke kamp mulai sekarang. Jika Anda tidak setuju, Anda dapat memberi beberapa isyarat. Pikiran Wu Ming berputar-putar dan dia berpikir gila-gilaan. Jika dia setuju, Huya hanya akan mendapat sebagian dari kreditnya, dan kredit pertama yang sebenarnya tetaplah Wu Ming miliknya. Ini sepertinya tidak merugikan kepentingan saya sendiri. Han Sanqian, jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku dapat menerima syaratmu. Han Sanqian tersenyum, Han Sanqian selalu menepati janjinya. Wu Ming mengertakkan gigi dan menatap mata Han Sanqian. Setelah memastikan bahwa dia pada dasarnya tidak bermaksud apa-apa lagi, dia mengangguk, lalu mengangkat tangannya dan berkata, "Saudaraku, Huyalah yang memberitahu kami lokasi persis Han Sanqian saat ini. Jadi, dia bukan pengkhianat, tapi penolong kami, apakah kamu mengerti?" Mendengar ini, semua orang segera menerima perintah tersebut dan berkata serempak, "Kami mengerti." Wu Ming selesai berbicara dan memandang Han Sanqian, "Apakah kamu puas?" Han Sanqian tersenyum lembut dan meletakkan tangannya secara alami di depannya, seolah-olah dia sedang menunggu untuk ditangkap. Kemudian, dia berdiri dan berkata, "Puas, sekarang kamu bisa melanjutkan perjalananmu." Bab 5016, sangat palsu. Dengan perasaan tidak nyata yang kuat, Tianming benar-benar memperhatikan Han Sanqian bangun, lalu berjalan maju sendiri. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar tim mengikuti. Beberapa tentara ingin langsung mengikat Han Sanqian, tetapi Tianming menolak. Baginya, pria bertubuh besar seperti Han Sanqian masih perlu diberi rasa hormat yang cukup. Sekelompok orang berangkat di jalan. Tidak lama kemudian perasaan tidak nyata ini berangsur-angsur menghilang dari Tianming. Han Sanqian memang ditangkap, dan merekalah yang menangkapnya. Han Sanqian, kamu bisa dianggap laki-laki. Selama kamu tidak mempermalukanku, aku tidak akan pernah mempermalukanmu. Tianming memimpin jalan tanpa menoleh ke belakang. Han Sanqian tersenyum masam, apakah kamu memujiku, atau kamu memperingatkanku? Saya tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya saja Anda terlalu banyak berpikir, kata Tianming serius. Han Sanqian tidak berkata apa-apa, mengikuti Tianming, dan melirik ke arah Huya yang memiliki wajah tertekan. Meskipun Han Sanqian telah mengatur jalan keluar untuknya sebelum dia ditangkap, dia masih merasa tidak senang dengan hal itu. Bukan karena dia tidak senang dengan Han Sanqian, tapi dia tidak senang dengan hasilnya. Padahal, jika sebelumnya Han Sanqian ditangkap, tentu saja itu menjadi hal yang paling membahagiakan baginya. Bagaimanapun, dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak menjadi pengkhianat. Tapi setelah bergaul, Han Sanqian sangat baik padanya, memberinya rasa hormat yang cukup, dan cukup merawatnya. Ketika dia berada dalam bahaya paling besar, dia menyelamatkan dirinya sendiri dan memberikan punggungnya. Tidak ada yang lebih sulit daripada persahabatan seumur hidup. Han Sanqian juga dapat melihat bahwa Huya ragu-ragu untuk berbicara, dan tahu apa yang ingin dia katakan. Oleh karena itu, ketika Huya menoleh ke belakang, Han Sanqian segera membuang muka. Jangan melihatnya sama sekali. Saya punya pertanyaan untuk Anda. Han Sanqian tiba-tiba berbicara kepada Tianming di depannya, meskipun Anda hanya wakil kapten, Anda adalah pengawal pribadi orang tua Anda. Anda pasti tahu sesuatu, bukan? Kenapa aku harus memberitahumu? Tianming berjalan ke depan mengurus urusannya sendiri. Sederhana sekali.
Saya menjual bantuan kepada Anda, kata Han Sanqian. Tianming tidak berkata apa-apa, tapi Han Sanqian tahu bahwa dia tidak menolak. Berapa banyak dari kalian di sana? Kata Han Sanqian. Tianming berhenti, sepertinya pertanyaan Han Sanqian telah menyentuh intinya. Kenapa, kamu masih takut pada orang yang sekarat? Tianming terus berjalan ke depan, dan setelah berjalan sekitar 10 langkah, dia berbicara, jumlah total orang setidaknya puluhan juta. Kalau begitu maksudmu kota tulang terbakar pada dasarnya adalah seluruh rakyatmu. Kata Han Sanqian. Mengapa kamu menanyakan hal ini? Tianming bertanya sedikit hati-hati. Haha, awalnya aku berencana pergi ke kota tulang terbakar, tapi sekarang kamu telah melihat bahwa aku mungkin tidak akan bisa sampai ke sana dalam keadaan seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, aku datang ke sini. Jika tidak ada situasi di kota membakar kota tulang, jika kamu tidak tahu, bukankah itu terlalu disesalkan? Han Sanqian berkata, bagaimana kalau kamu membalas budi kepadaku? Tianming berpikir lama dan bergumam, kota Burning Bone tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Meskipun saya adalah orang kepercayaan sesepuh, saya hanya memiliki sebagian pemahaman tentang banyak situasi di kota Burning Bone. Orang-orang kami mencakup hampir seluruh kota Burning Bone, dan kekuatan kami telah menyebar ke hampir seluruh kota Burning Bone. Han Sanqian dapat memperkirakan hal ini. Lagi pula, jika Anda bisa menyerang organisasi yang mengirimkan jutaan orang, tidak harus terlalu besar jika jumlah orangnya tidak terlalu abnormal. Lagi pula, ini bukanlah jenis bahaya yang akan segera musnah, sehingga musuh tidak dapat mengirimkan semua pasukannya, dan hanya akan mengirimkan tentara kaya untuk mengepung dan menekan dirinya sendiri. Tapi, kata-kata Tianming tiba-tiba berubah, menyebabkan Han Sanqian mengerutkan kening. Tapi apa? Han Sanqian bertanya dengan tergesa-gesa. Tianming tiba-tiba berhenti lagi, dan kemudian memandang Han Sanqian, namun, meski begitu, kami hanya memiliki kurang dari sepertiga kota pembakaran tulang. Mendengar ini, Han Sanqian mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini? Disebutkan dengan jelas bahwa mereka mempunyai kekuasaan mayoritas, tapi kenapa tiba-tiba menjadi kurang dari sepertiganya? Bukankah ini tidak konsisten? Bab 5017, Kota Yama. Aku tahu kamu aneh, tapi apa yang aku katakan adalah kebenaran. Tianming menyelesaikan kata-katanya dan terus berjalan ke depan, dan menjelaskan alasan di baliknya. Menurut legenda, kota Burning Bone, sebagai pusat kota klan iblis, merupakan tempat berkumpulnya inti klan iblis dan sumber kehidupan klan iblis. Oleh karena itu, kota tulang selalu memiliki jumlah penduduk yang besar. Tentu saja, iblis itu sendiri adalah tempat yang paling kuat untuk bertahan hidup, dan di tempat inti seperti kota pembakaran tulang, hal ini bahkan lebih dilebih-lebihkan. Orang-orang tersingkir di sana setiap menit, dan tentu saja, orang mati setiap menit. Namun, karena kekuatan inti klan iblis ada di kota tulang terbakar, selalu ada banyak orang klan iblis yang pergi ke sini. Secara bertahap, jumlah orang yang meninggal dan orang yang masuk mulai menunjukkan rasio langsung, menyebabkan kota Burning Bone terus mengalami orang meninggal dan orang masuk, dalam siklus yang tidak ada habisnya. Dan di antara mereka, mayat-mayat bertumpuk di luar kota, perlahan-lahan mengangkat kota itu. Dari kejauhan, tampak seperti bertumpuk di atas tulang-tulang. Begitulah asal mula kota tulang terbakar mendapatkan namanya. Namun seiring berjalannya waktu, dikabarkan bahwa tulang-tulang mati semakin menumpuk, hingga akhirnya kota tulang terbakar mencapai langit. Ada iblis yang berubah menjadi tulang dan memakannya, menelan kota tulang yang terbakar setinggi langit. Setelah itu, terkubur di dalam tanah. Namun, pendatang baru terus menumpuk dan membangun, membentuk kota lain. Siklus ini berlangsung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada rumor bahwa meskipun kota tulang terbakar adalah satu kota, sebenarnya ia memiliki 18 tingkat di perut iblis. Tentu saja, ini adalah legenda, Tianming melanjutkan, faktanya, kota tulang terbakar yang kita kenal tidak terlalu dibesar-besarkan. Sejauh ini, kita hanya tahu bahwa kota itu memiliki 3 lantai. Yang kami tempati adalah lantai 1. Untuk lantai 2, saya belum pernah ke sana, begitu pula para tetua. Han Sanqian mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa kota Burning Bone sebenarnya memiliki kota 3 atau 3 lantai.
Jika tingkat kedua terdiri dari eksekutif yang serupa dengan organisasinya, yang merupakan bos mutlak di klan iblis, maka muncul pertanyaan, bagaimana dengan tingkat ketiga? Meski kamu belum pernah masuk ke lantai 2, agak berlebihan kalau aku bertanya tentang lantai 3, tapi aku tetap ingin tahu seperti apa kota Burning Bone di lantai 3. Atau, ada beberapa legenda serupa. Han 3000 cara. Tidak ada yang tahu seperti apa tingkat ketiga. Tianming menggelengkan kepalanya, meskipun semua orang di kota Burning Bone mengetahui atau percaya akan keberadaan tingkat ketiga, sangat disayangkan belum ada yang memasukinya. Saya baru saja mendengar bahwa pengontrol absolut di lantai 2 bisa masuk. Apa gunanya menanyakan hal ini? Tuan kita sebenarnya adalah pengendali tingkat pertama. Kamu, Hansan Qianlian, akan mati di sini tanpa melihat wajahnya, apalagi tingkat kedua. Han Sanqian tersenyum, tidak membantah, dan mengangguk patuh, kamu benar. Namun, saya tidak punya niat lain, saya hanya bertanya. Melihat Tianming tidak berkata apa-apa lagi, Han Sanqian tidak bertanya lagi. Meski informasi yang diberikan Tianming terbatas, imajinasi yang diberikan kepada Han Sanqian tidak terbatas. Hanya dengan mendengarkan beberapa kata-katanya, Han Sanqian sudah dipenuhi dengan banyak hal yang tidak diketahui tentang kota tulang terbakar yang misterius ini. Han Sanqian benar-benar harus pergi dan melihat kota tulang yang terbakar ini. Beberapa jam berlalu, dan kelompok itu tidak banyak bicara. Tianming juga takut akan malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi dia bergegas. Jika dia tidak takut Han Sanqian akan mengira dia bersalah atas hal ini, dia akan lari ke base camp seperti bebek. Namun, mereka bergegas dan bergegas perlahan, dan setelah beberapa saat, beberapa orang kembali ke sekitar kamp. Ini dia. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Tianming melihat ke base camp tidak jauh di depan, dan kemudian ke Han Sanqian. Masuk. Bab 5018 aku ikut juga. Di dalam base camp musuh. Banyak kroni yang berlarian dengan cemas di dalam tenda saat ini. Sudah lama sekali sejak perubahan mendadak di langit di atas Liangdian. Sekarang sudah cerah, tapi sayangnya belum ada kabar dari garda depan. Meski mereka segera mengirimkan mata-mata dari base camp, mereka masih belum kembali untuk sementara waktu. Orang tua itu sedang duduk di tenda, alisnya berkerut. Meskipun dia terlihat tenang di luar, terlihat jelas bahwa dia sebenarnya merasa tidak nyaman di dalam. Pada saat ini, seruan panjang terdengar. Laporkan, tim pengawal ingin bertemu denganmu. Ketika dia mendengar pengawalan dan perintah Tianming, mata tetua itu tiba-tiba menjadi cerah dan dia tiba-tiba berdiri, biarkan dia masuk. Ya. Tidak lama setelah kata-kata itu diucapkan di luar, Tianming masuk lebih dulu. Tetua itu sedikit terkejut, Tianming, apakah kamu satu-satunya? Di mana orang-orang di tim pengawal, dan di mana orang-orang Tianhu? Perasaan tidak menyenangkan dan tidak nyaman tiba-tiba muncul. Tianming mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, Tetua, tidak perlu khawatir. Tianhu meminta saya untuk kembali dulu dan melaporkan beritanya. Adapun saudara-saudara yang datang bersama saya sepanjang jalan, mereka berada di luar tenda. Namun, karena ada urusan penting yang harus mereka lakukan, mereka hanya bisa mendengarkan perintah di luar tenda untuk sementara. Atas nama surga, yang lebih tua ada di sini, jadi tentu saja yang lebih tua adalah yang terhebat. Apalagi yang lebih hebat daripada bertemu dengan yang lebih tua. Ya, Tianming, sebagai wakil kapten tim pengawal, meskipun saya banyak berhubungan dengan para tetua di hari kerja. Namun, Anda juga harus tahu cara mengukurnya. Pengawalnya telah mengikutinya sejak lama, dan Tianming yang lebih tua secara alami sangat jelas tentang karakternya. Dia bukan tipe orang yang tidak memahami rasa proporsional. Oleh karena itu, makna perkataannya menjadi sangat penting. Apalagi yang ada di sana? Tanya orang tua itu dengan sabar. Tianming tersenyum, Elder, ini masalah besar, masalah besar. Yang lebih tua tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Bawahan saya tidak berani bersikap kasar, tetapi hanya karena kejadian ini, saya berperilaku sedikit lebih baik hari ini. Setelah mengatakan ini, Tianming berkata, Tetua, bolehkah saya bertanya, apa kekhawatiran terbesar Anda sekarang? Masalah. Tetua itu sedikit bingung dengan pertanyaan itu.
Dia menginginkan kekuasaan dan rakyat, jadi kekhawatiran apa yang dia miliki. Artinya, titik makanannya sekarang hilang, yang membuatnya sedikit khawatir. Mungkinkah itu hanya makanan? Namun jika pertahanan Liang Dian berhasil, Tianming tidak akan pernah berani bersikap seperti ini. Bukankah itu pekerjaan yang seharusnya mereka lakukan? Mungkinkah? Mata tetua itu tiba-tiba menyusut, kekhawatiran terbesar saya tentu saja adalah Han Sanqian. Mungkinkah Anda menangkap Han Sanqian di Liang Dian? Tianming menggelengkan kepalanya, tetua, tempat makanan telah dihancurkan oleh Han Sanqian. Meskipun belum sepenuhnya dihilangkan, akan memakan waktu setidaknya setengah bulan untuk memperbaikinya. Setengah bulan. Sang sesepuh kaget. Jelas setengah bulan pada dasarnya bisa membuat pasukan mereka tidak bisa berdiri. Selain itu, Han Sanqian mengunci kami di dalam jurang dan menggunakan medan tersebut untuk melukai tentara kami secara serius. Menurut statistik, korban tentara kami hampir setengahnya. Setelah mendengar ini, tiba-tiba, teman-teman dekat yang hampir tidak tahan itu berdiri satu persatu. Sialan, Tianming, apakah kamu salah minum obat? Dengan kerugian yang begitu besar, apa hubungannya dengan kami di sini? Jangan katakan bahwa para tetua tidak tahan denganmu, bahkan aku pun tidak tahan denganmu. Pasukan yang terdiri dari 800.000 orang sebenarnya memakan lebih dari separuh korban, dan akibat dari harga tersebut masih berupa penghancuran titik makanan. Apa gunanya Anda melakukan ini? Penatua, berikan saja perintah militer untuk menghadapinya. Benar, kamu belum bertobat dari kejahatan seperti itu, dan kamu masih bertindak liar di sini. Tianming, menurutku kamu menganggap hidupmu terlalu panjang. Mendengarkan cacian terus-menerus dari kroni-kroninya, sang sesepuh sangat marah hingga dia merasa pusing untuk beberapa saat. Tidak ada yang bisa menerima hasil seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, Tianming telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Tetua itu menahan amarahnya, mempertahankan alasan terakhirnya, dan berteriak, Tianming, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu dipukuli dengan bodoh oleh Han Sanqian? Tianming tidak takut sama sekali, tetapi memiliki senyuman tipis di wajahnya, tentu saja Tianming tahu apa yang dia bicarakan. Namun, jika masalahnya seperti ini, Tianming mungkin harus kembali menemui sesepuh bersama kepalanya terangkat. Segalanya telah berubah secara besar-besaran. Tianming menyelesaikan kata-katanya, mengetahui bahwa pertunjukannya hampir selesai. Jika dia tidak mulai bernyanyi, itu mungkin menjadi kontraproduktif. Elder, lihat siapa yang saya bawa kembali kepada Anda. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bertepuk tangan, dan orang-orang di luar juga mendengar perintah tersebut dan dengan cepat masuk ke dalam tenda. Bab 5019, apakah kamu sangat bahagia? Saat orang-orang dari luar masuk satu persatu, semua orang di tenda segera membuka mata lebar-lebar. Bahkan orang yang lebih tua akhirnya kehilangan ketenangannya dan memandang orang yang datang dengan tidak percaya. Seluruh tenda menjadi sunyi untuk beberapa saat, dan tidak lama kemudian mereka perlahan kembali sadar. Han Sanqian. Ya, di antara para penjaga, Han Sanqian dibawa masuk seperti ini. Meskipun Han Sanqian merusak unit kami dengan parah, dia sendiri terkena dampaknya. Faktanya, saya memiliki perjanjian pribadi dengan Huya, Kapten Tim Intelijen Kota Yetian, untuk berpura-pura menyerah kepada Han Sanqian dan memberi saya informasi intelijen. Setelah Han Sanqian benar-benar kelelahan, Huya memanfaatkan kesempatan itu dan memberiku posisi, jadi aku memimpin pasukan untuk mengejarnya. Untungnya, aku berhasil menangkapnya tepat pada waktunya. Karena semuanya sangat rahasia, saya tidak berani memberitahu siapapun, termasuk Kapten Tianhu dan Anda, yang lebih tua, sampai berhasil. Setelah mengatakan ini, Tianming berlutut dengan sikap bermartabat, tolong tanyakan juga pada para tetua. Untuk menghukum bawahanmu karena bertindak secara pribadi. Tetua dan sekelompok orang langsung tercengang. Setelah sekian lama, si tetua mengerutkan kening, maksudmu? Kamu dan Huya. Tepat sekali. Tianming menundukkan kepalanya lagi. Tetua itu telah mengalaminya 10.000 kali dalam pikirannya. Dia benar-benar tidak pernah menyangka bahwa wakil kaptennya benar-benar melakukan trik kotor seperti itu di belakang punggungnya.
Dalam keadaan normal, dia tidak akan mempercayainya bahkan sampai mati. Tapi sekarang, Han Sanqian berdiri di depannya, dan dia harus mempercayai fakta ini. Jika tidak, bagaimana Anda menjelaskan bahwa Han Sanqian ditangkap? Dikatakan bahwa yang mendekati warna merah terang berwarna merah dan yang mendekati tinta berwarna hitam. Tampaknya Tianming telah belajar banyak dari mengikuti para tetua selama bertahun-tahun, dan ada trik aneh di dalamnya. Ya, bukan saja kami tidak memikirkan langkah ini, bahkan Han Sanqian pun tidak memikirkannya. Itu benar. Untungnya, aku pernah marah pada Huya sebelumnya, tapi sekarang, sepertinya aku salah paham tentang dia. Wu Ming senang mendengar kekaguman semua orang, tapi Huya tidak bisa bahagia apapun yang terjadi. Dalam hatinya, dia merasa sangat bersalah, lagi pula dia tahu bahwa ini diberikan kepadanya oleh Han Sanqian. Sebagai atasan, dia memberikan segala yang dia bisa berikan untuk dirinya sendiri, namun sebagai bawahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat pemimpinnya dalam masalah. Rasa malu ini sungguh tak tertahankan. Dia benar-benar ingin segera memberitahu semua orang bahwa tidak ada hal seperti itu, dan bahwa dia bersedia mati bersama Han Sanqian. Namun beberapa kali saat ingin bergerak, ia bisa melihat tatapan mata tajam Han Sanqian. Oke, oke, sangat bagus, Tianming, kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Penatua itu sangat puas, memandang Wu Ming, merasa sangat bahagia. Semua orang melakukan sesuatu untuk saya, tapi lihatlah kinerja Tianming. Tidak ada yang keberatan, dan mereka semua memandang Wu Ming dengan pujian. Tianming, pasti merupakan pencapaian besar bagi Anda untuk menangkap Han Sanqian. Saya pribadi akan melaporkannya kepada Yang Mulia nanti dan memberi Anda hadiah. Namun, itu milik Yang Mulia. Di antara yang lebih tua, ada juga yang lebih tua. Biarkan ku beritahu padamu. Apa yang kamu inginkan? Kata orang tua itu dengan gembira. Tianming masih tidak mengangkat kepalanya, Tianming tidak punya pikiran lain, dia hanya ingin menyelesaikan masalah orang yang lebih tua. Baik. Tetua itu sangat gembira. Kata-kata Tianming jelas menunjukkan kesetiaannya pada dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia juga memperjelas posisinya sendiri. Meskipun dialah yang menangkap orang tersebut, penghargaan utama tetap ada pada yang lebih tua. Tianming tidak mengambil pujian atas hal ini. Penatua juga menemukan jalan keluar, dan reputasi baiknya secara alami akan membuatnya lebih baik, karena kamu sangat setia, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Mulai hari ini, Anda secara resmi akan mengambil posisi wakil ketua. Saya akan pensiun dari posisi ini. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana kinerja Anda. Wu Ming menekan kegembiraan di dalam hatinya, saya ingin berterima kasih kepada para tetua atas kultivasi mereka. Bangun. Suasana hati sang tetua sedang baik. Dengan menangkap Han Sanqian, dia tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak hadiah dari Yang Mulia, tetapi yang terpenting, reputasinya juga akan sangat terpengaruh. Ketika saatnya tiba, dia mungkin menjadi orang yang paling berkuasa di antara semua orang di sekitarnya. Dia tidak lagi peduli dengan posisi sesepuh. Dia mengarahkan pandangannya pada Han Sanqian, lalu melihat ke atas dan ke bawah. Han Sanqian juga menatap lurus ke arahnya, seolah menanggapi tatapannya. Seperti yang diharapkan, kamu memang yang terbaik di antara laki-laki. Sekarang kamu berada di tempat di mana kamu berada sekarang, kamu tidak dapat melihat sedikit pun kepanikan di matamu. Tetua itu tersenyum lembut. Han Sanqian tidak berkata apa-apa dan menjawab dengan senyuman. Tetua itu tidak marah dan terus berbicara, Han Sanqian, apakah kamu tidak menyangka kita akan bertemu dengan cara ini? Tidak, tepatnya, kita semua seharusnya mengira kita akan bertemu dengan cara ini. Benarkan. Bab 5020, Jenderal yang kalah. Han Sanqian tetap rendah hati dan berkata, maaf, saya sudah memikirkannya. Penatua tersenyum lembut, ya, Anda ditakdirkan untuk gagal. Tentu saja, Anda seharusnya mengharapkan konsekuensi pahit hari ini. Han Sanqian tidak berkata apa-apa. Sejujurnya, sayang sekali jika orang berbakat sepertimu dibunuh secara langsung. Kamu masih sangat muda, kamu memiliki kekuatan yang begitu besar, dan kamu dapat mengalahkan jutaan pasukanku hingga tingkat tertentu.
Secara psikologis, aku telah melihat begitu banyak orang dalam setengah hidupku, tetapi orang-orang seperti kamu benar-benar orang nomor satuku. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Tentu saja, dia juga pemuda pertama yang aku kagumi. Jika waktu berlalu dan aku memikirkannya, kamu pasti akan menjadi naga atau burung phoenix di antara manusia, dan masa depanmu tidak akan terbatas. Han Sanqian tersenyum tipis, terima kasih. Sayang sekali Han Sanqian, kamu memilih jalan yang salah. Kamu seharusnya memiliki masa depan yang cerah, tetapi kamu harus menjadi musuh kami. Ini ditakdirkan untuk membuatmu menyesal selamanya. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, menjadi musuhmu berarti kamu memilih jalan yang salah. Apa pendapatmu tentangmu? Bahkan di dunia ini, dia tidak berani mengatakan siapa musuhnya, siapa yang tidak berada di jalan yang benar, bukan? Mengkhotbahkan satu set ini, Anda tidak perlu menggunakannya pada saya tidak tertarik. Orang tua itu tidak bisa berkata-kata. Han Sanqian, kamu adalah seorang jenderal yang kalah, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong sekarang? Ya, bersikap rendah hati adalah hal yang harus kamu lakukan. Han Sanqian, jika kamu berperilaku baik, kami dapat mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan cepat. Benar, jika aku jadi kamu, dipukuli seperti ini, aku akan sangat tidak tahu malu hingga aku akan bunuh diri. Bosnya diejek oleh Han Sanqian, dan tentu saja para pengikutnya sangat tidak senang, dan mereka semua segera melawan. Penatua itu mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada bawahannya agar berhenti berbicara. Dia memandang Han Sanqian dan berkata, bawahan saya ceroboh. Mohon maafkan saya. Han Sanqian tersenyum menghina dan tidak menghargainya sama sekali, jangan mengucapkan kata-kata sopan apapun. Sekarang setelah Anda menangkap saya, terserah Anda bagaimana Anda ingin menghadapinya. Saya tidak keberatan. Han Sanqian, jika kami menangkapmu, tentu saja kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Kenapa kamu begitu keras kepala di sini? Di bawah hukuman berat, saya harap Anda masih bisa mempertahankan sikap bicara keras seperti itu. Benar sekali. Tetua itu meninggikan suaranya lagi, Han Sanqian, kamu bisa dianggap sebagai jenderal pemberani. Dengan cara ini, aku akan memberimu cara mati yang layak. Selama kamu meminta bawahanmu untuk menyerah dengan patuh dan menyerahkan kota Yetian, maka saya berjanji untuk memberi Anda cukup layak, bagaimana dengan itu? Han Sanqian, kamu sudah ditangkap, jadi itu saja. Jika pertarungan terus berlanjut, bawahanmu hanya akan mati lebih menyedihkan. Jadi bagaimana jika kamu menghancurkan persediaan makanan kami? Kamu sudah pergi sekarang. Tidak butuh waktu lama untuk mengalahkanmu. Han Sanqian tersenyum, saya ingin menyerah, tapi sayangnya, saya hanya bisa menghentikan formasi Ye Tiancheng, jadi Anda hanya bisa terus bertarung, atau Anda hanya bisa membiarkan saya kembali dan saya akan membebaskan formasi. Jelas, itu yang terakhir adalah hal yang mustahil. Mendengar perkataan Han Sanqian, sekelompok orang tiba-tiba menjadi marah. Jelas sekali, Han Sanqian menolak secara terselubung. Han Sanqian, kamu tidak mau minum roti panggang, tapi kamu bersikeras untuk minum anggur yang enak. Kamu bajingan, kamu akan bertarung, kan? Apa menurutmu kami takut? Brengsek, aku akan ke garis depan sekarang dan meningkatkan seranganku. Setelah kota ini dikalahkan, tidak ada bawahan Han Sanqian yang akan selamat. Aku akan membunuh mereka semua. Artinya, jika kamu berani melawan, aku akan membunuh kalian semua tanpa tempat pemakaman. Han Sanqian tersenyum dengan jijik, berhentilah berbicara omong kosong. Tidak ada lagi yang ingin saya katakan. Jika Anda ingin membunuh atau memotong-motong, Anda dapat mencobanya. Tetua itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa? Han Sanqian, apakah menurutmu kami tidak berani menggunakan tipuan apapun padamu? Bukan itu masalahnya. Han Sanqian mendengus dingin, aku hanya khawatir sekelompok sampah sepertimu bisa punya trik yang bagus.